Ada seorang pemuda namanya Fikri. Kejadiannya ini sekitar 8 tahun lalu pas Fikri itu masih SMA. Entah dia dapat ide dari mana, ada yang bilang kalau lo sholat malam sendirian dan lampunya dimatiin, terus lo sholatnya pakai suara kayak ngucapin doanya gitu, bakal ada yang ngikutin suara lo. Oh gitu? Yeah. Jadi kayak misalnya, ya lu kalau sholat malam itu kan gak perlu ada suara ya Muy, ya gak sih? Iya, benar. Kayak dalam hati aja kan. Tapi ini kayak misalnya lu ngucapin walat dolin, nanti tuh bakal ada yang nyaut di belakang. Nyaut amin. Iya. Oh. Nah, akhirnya di suatu malam si Fikri nyobain tuh buat ngelakuin hal ini. Si Fikri tuh emang anaknya rada-rada STMJ gitu, tau gak sih lu STMJ? Enggak. Sholat terus maksiat jalan. Oh. Rada bandel gitu kan. Cuman emang si Fikri ini walaupun bandel ya cukup sering ibadah juga. Tapi ya bandel-bandelnya emang kadang aneh-aneh nih. Kayak gini nih, makanya dia dapat info kayak gini, dia kepo buat nyobain. Akhirnya Fikri ini sholat tahajud, sholat malam. Dari yang dia ya jarang banget lah sholat tahajud, dia sekali ini sholat tahajud, tapi tujuannya mau sholat sambil pakai suara buat ngebuktiin omongan yang dia temuin gak tahu dari mana itu. Malah nantangin ya? Malah nantangin. Nah, setelah alarm bunyi, Fikri bangun tuh jam 2 pagi. Dia bangun tanpa ngidupin lampu. Dari kegelapan, dia lihat tuh samar-samar adiknya masih tidur. Nah, adiknya Fikri tuh umurnya nggak jauh sama dia lah, cowok juga, sebut aja namanya Fauzan gitu ya. Mereka tuh tidur sekamar. Nah, terus Fikri gelar sejadah di antara kasur dia dan kasur adiknya, karena emang di situ space biasanya salah satu dari mereka tuh buat sholat. Fikri keluar kamar, dia ambil wudhu. Udah selesai ambil wudhu, dia masuk lagi ke kamar. Nah, di kamar dia yang gelap itu, dia ngeliat sejadah yang tadinya dia udah gelar itu kelipet lagi di atas kasurnya. Lah? Aneh kan? Fikri ngeliatin adiknya tuh dari atas, kayak curiga takutnya adiknya yang iseng buat ngelipet sejadahnya dia lagi. Iya. Tapi kelihatan di situ adiknya tuh tidur pulas banget. Udah tuh, mulailah Fikri sholat tahajud. Semua doa-doa dibacain. Mulai dari doa iftitah kan tuh yang Allah Akbar Kabiro, Iya. pakai suara tuh. Lanjut ke Al-Fatihah, pakai suara juga. Sampai walat dolin. Fikri dengar dari belakang ada yang nyautin amin. Beneran ada yang nyautin jadinya? Beneran ada yang nyautin, Muy. Anjing. Setelah denger itu, Fikri tuh ngerasain dua hal, Muinat. Yang pertama, dia rada-rada merinding. Tapi nggak lama dia mikir, mungkin adik gua nih iseng nyautin gitu kan. Di situ Fikri masih nyoba positive thinking dan yaudah dia lanjutin sholat tahajudnya sampai dia selesai. Udah selesai sholat nih, dia lihat ke belakang, nggak kelihatan ada siapa-siapa. Karena Fikri curiga yang tadi nyautin itu adenya, Fikri ngeliat nih ke dekat adenya yang lagi tidur. Tapi di situ Fikri ngeliat di posisi lagi tidur itu adenya badannya kaku, tapi matanya melotot ke atas, gak bergerak sama sekali. Dan setelah itu adenya pelan-pelan nyengir lebar, kayak creepy banget. Fikri mulai takut di situ. Apa jangan-jangan adik gue kesurupan gitu kan? Iya. Tapi setelah itu adiknya ketawa-tawa puas banget, kayak abis ngejailin Fikri gitu loh. Abis itu Fikri bilang, anjing gue kira lu kesurupan. Adiknya bilang, ya enggak lah, gue kebangun gara-gara lu berisik sholatnya. Oh berarti yang nyautin amin itu dia? Iya, si adiknya ternyata digangguin. Udah tuh dari situ Fikri akhirnya tidur lagi. Karena hitungannya belum berhasil, besokannya Fikri nyoba lagi buat sholat tahajud, tapi kali ini di luar, di ruang tamu, sendirian gelap-gelapan. Niat ya dia. Emang aneh aja nih orang, Nat. Nah, abis gelar sejadah, udah tuh Fikri ambil wudhu ke kamar mandi. Tapi begitu balik ke ruang tamu, sejadahnya udah kelipet lagi. Fikri ngeliatin ke sekitar ruang tamu tuh, dan emang gak ada siapapun. Gak ada juga tanda-tanda orang tuh kebangun di malam itu. Keluarganya tuh gak ada yang kebangun lah. Iya. Setelah itu mulailah Fikri sholat. Dan sama kayak kemarin, dia baca doa iftitah diucapin, terus Al-Fatihah juga pakai suara. Kali ini udah pasti gak ada siapa-siapa nih. Dan bener, setelah dia bilang walat dolin, kedengeran tuh suara dari belakang dia, amin. Anjir. Dan ternyata hal ini tuh lebih serem dari yang Fikri bayangin gitu. Udah mulai merinding tuh dia. Tapi tetap Fikri tuh masih nyoba buat tenang dan ngelanjutin sholat tahajudnya dia. Begitu selesai sholat, sampai Fikri salam kanan kiri, dia coba lihat ke belakang, beneran gak ada siapa-siapa di situ. Dan di tempat dia sholat itu di ruang tamu, itu tuh suasana tuh bener-bener sunyi, bener-bener sepi, gelap, gak ada siapa-siapa.
Karena makin takut, akhirnya Fikri buru-buru balik ke kamar. Tapi, pas Fikri buka pintu kamar, di situ dia kaget banget. Karena ada sosok cewek, rambutnya panjang, pakai baju putih, berdiri persis di samping adiknya Fikri yang lagi tidur. Anjing. Sosok ini tuh kayak nunduk, kayak agak ngeruku gitu. Dan mukanya deket banget sama muka kepala adiknya si Fikri yang lagi tidur. Seakan-akan sosok ini tuh kayak lagi ngeliatin adiknya Fikri yang lagi tidur gitu loh. Lagi merhatiin dari deket. Iya. Terus gak lama dari situ, sosok ini kayak sadar ada Fikri yang baru masuk ke kamar. Pelan-pelan sosok ini nengok ke arah Fikri. Dan di situ muka cewek ini tuh matanya melotot, senyum lebar banget, creepy banget ke arah Fikri. Terus sosok ini pelan-pelan nunjuk ke arah Fikri. Dan tiba-tiba lari kenceng ke arah dia. Mampus. Terus gimana? Seketika Fikri dari situ langsung pingsan, Nat. Dan paginya adiknya ngebangunin Fikri. Si Fauzan ngebangunin Fikri. Dan sejak saat itu Fikri gak berani lagi sholat malam-malam sendirian. Lampunya mati. Apalagi dia sholat pakai ngeluarin suara dengan sengaja kayak benar-benar ngundang makhluk halus buat ikutan sholat bareng dia. Yang nyautin berarti si cewek itu? Kayaknya sih iya, Muy. Gara-gara ya itu dia benar-benar kayak nantangin gitu loh, Muy. Kalau menurut gue ya. Tapi menurut gue malah pas ditengok kanan kiri sama Fikri gak ada orang. Tapi kenapa si sosok cewek ini malah ada berdiri di sebelah adiknya ya? Kayaknya sih karena malam sebelumnya kan adiknya ngejek gitu kan, Muy. Tapi ya di sisi lain dari awal juga si Fikri ini niatnya tuh udah jelek gitu loh, Muy. Jadi ya menurut gue dua-duanya kena gitu loh. Iya. Gue dapet cerita ini dari internet. Dan katanya cerita ini udah banyak diomongin orang lebih, kayak dari mulut ke mulut gitu. Ada satu cewek, sebut aja namanya Ani, dan dia itu punya pacar, sebut aja namanya Dito. Di satu malam, Ani itu tuh lagi mau tidur karena pas banget juga lagi hujan deras tuh malam itu. HP Ani itu geter-geter, kebangunlah dia. Pas dia cek HP, ternyata ada chat dari cowoknya si Dito. Dito tuh ngirim chat berkali-kali dan pertanyaannya cuman gimana keadaan kamu, gitu doang, tapi chatnya banyak. Nah karena Ani ngerasa aneh dan sebel juga karena kan dia ngantuk. Terus dichatin mulu kan, akhirnya si Ani nelpon Dito. Ditelepon sekali, dua kali gak diangkat-angkat. Sampai akhirnya setelah ditelepon kesekian kali barulah diangkat sama Dito. Pas teleponnya diangkat sama Dito, Ani tuh ngeliat jam, ternyata itu tuh jam 00.13. Jam 12 malam lewat 13 menit. Di telepon itu Ani tuh marah-marah tuh ke Dito. Intinya Ani kayak ngomong, kamu ngapain sih ngechat tengah malam kayak gitu? Kamu iseng ya? Kan aku udah bilang aku tidur. Pokoknya macem-macem lah. Ngoceh nih si Ani. Pas Ani ngomong banyak kayak gitu, Dito tuh gak nyaut apa-apa. Si Ani tuh cuma denger kayak dari arah sana tuh cuma suara hujan sama nafas Dito kayak gitu doang. Ani ngomong lagi, kamu keluar malam kan? Kamu mabok kan? Kan aku udah bilang kamu gak boleh keluar malam. Aku gak suka kamu kayak gitu. Pokoknya lanjut lagi marah-marahnya. Lagi-lagi Dito gak ngomong apa-apa. Diem doang Nat. Sampai akhirnya Ani kesel banget dan Ani pengen matiin teleponnya. Tiba-tiba akhirnya Dito ngomong, jangan matiin dulu, aku cuman khawatir kamu baik-baik aja kan. Nah abis denger kayak gitu Ani langsung matiin teleponnya. Karena udah dimarah-marahin sama Ani gak disautin. Tiba-tiba si Dito ngomong tapi kayak gitu, random banget kan. Iya, kayak di ngomongin apa, jawabnya apa gitu kan. Iya. Abis di telepon itu Ani mau tidur tapi ternyata gak bisa juga. Sampai akhirnya dia ngeliat jam, ternyata itu tuh jam 2.34. Ya kira-kira tuh 2:30 pagi lah, 2:30 lewat. Dia mau ambil minum tuh karena aus. Dia keluar kamar, pas dia lagi jalan, udah di ruang tengah ya. Tiba-tiba dia tuh denger kayak ada suara kotokan pintu dari depan rumahnya. Karena Ani takut kayak ini 2:30 pagi, kok ada yang ngetok. Dia rada deg-degan lah. Dia ngintip tuh dari dalam jendela. Dan ternyata Ani tuh ngeliat di depan pintu dia tuh ada Dito dengan keadaan basah kuyup, hujan-hujanan lagi berdiri depan rumahnya si Ani. Karena Ani gedek dan ngerasa keganggu, mungkin Ani mikir kayak cowok gue mabok nih gitu. Akhirnya Ani nyuekin Dito tuh. Dia ke dapur sendiri, ambil minum sendiri. Pokoknya Ani nyuekin si Dito lah. Sampai Ani mau balik lagi ke kamarnya buat tidur. Pas ngelewatin ruang depan lagi, Ani masih ngeliat ternyata ada Dito masih berdiri depan sana tapi gak ngetok pintu sama sekali Nah cuman diem aja. Karena mungkin ngerasa iba ya, akhirnya Ani bukain lah tuh pintu buat cowoknya. Ani ngomong, kamu ngapain sih pagi-pagi kesini hujan-hujan? Kamu gak tahu ini jam berapa? Nah Dito jawab 02.34. Nah disitu Ani diem dan mikir kayak, lah 02.34 kan waktu gue terakhir ngeliat jam sebelum gue ngambil minum.
Ya berarti di detik ini harusnya bukan 0234 dong. Iya. Iya benar-benar. Iya nggak? Hah. Terus Yodani tuh ngomong, oh iya mungkin sekarang udah lewat dari jam itu. Kamu masuk dulu yuk, kita ganti baju biar kamu gak sakit. Mereka masuk, Ani tuh nyuruh Dito buat duduk di sofa yang ada di ruang tamu. Terus Ani bolak-balik tuh buat ngambilin anduk. Dikasihlah anduknya dan Dito bilang makasih. Ani habis itu ngomong lah baik-baik ke Dito, kamu ada apa? Kamu kenapa kok ke rumahku malam-malam? Dito jawab, aku cuma pengen minta maaf. Nah Ani dengar Dito ngomong kayak gitu langsung megang tangan Dito sambil ngomong, oke udah kamu tunggu sini, aku ambil baju dulu buat kamu ganti baju dulu ya. Ani jalan tuh ke kamar bokapnya buat ngambil baju. Pas lagi ngambil baju tiba-tiba handphone Ani bunyi. Pas dilihat HP-nya ternyata itu telepon dari Dito. Diangkatlah sama Ani kan sambil kebingungan. Halo? Ternyata dari arah sana, dari arah telepon Dito, itu tuh kedengeran suara cewek. Nah Ani langsung matiin teleponnya karena dia mikir kayak, oh berarti HP cowok gua di cewek lain dong. Iya. Kesel banget tuh. Gak gitu lama, telepon masuk lagi dan dari Dito lagi. Diangkatlah sama Ani. Iya halo, siapa? Lo siapa? Akhirnya dijawablah sama suara perempuan dari teleponnya si Dito itu. Halo mbak, ini dari rumah sakit. Dari nomor kontak saudara Dito yang paling atas cuma ada nomor Anda. Kita dari rumah sakit mau ngabarin kalau Mas Dito mengalami kecelakaan dini hari pukul 00.13 dan menghembuskan nafas terakhir pukul 02.34 dini hari. Oh shit. Ani tuh bener-bener speechless banget Bih. Nat, dia tuh langsung lari ke ruang tamu dan ternyata bener. Yang tadinya dia ngeliat ada Dito di ruang tamu sekarang hilang, kosong, cuman ada anduk gitu aja. Jadi 00.13 itu tuh waktu pas si Dito ngechat pertama, sama 02.34 waktu pas Dito dateng. Yaitu tuh momen dimana Dito kecelakaan dan meninggal. Subuhnya Ani tuh langsung ke rumah sakit buat ngeliat jenazah Dito. Akhirnya Ani ngeliat Dito untuk terakhir kalinya. Dan mungkin ya saking gak kuatnya si Ani ini, dia tuh pingsan lah. Ngeliat si Ani pingsan, dokter langsung tuh ngebobong Ani dan langsung bawa ke ruang UGD mungkin ya. Pokoknya ke ruang salah satu ruangan di rumah sakit itulah. Nah si dokter itu pergi sebentar dari ruangan itu buat ngambil sesuatu. Pas dia balik lagi ke ruangan si Ani, dia kaget karena ruangan itu kosong. Ani hilang lah entah kemana. Nah ternyata adalah yang lihat si Ani ini, yaitu Budi. Budi itu tuh OB rumah sakit yang lagi bersih-bersih koridor. Budi tuh ngeliat Ani tuh masuk ke kamar mayat Bih. Nah kan Budi nggak tahu kan ini cewek siapa, subuh-subuh kok masuk ke ruang mayat. Diikutin lah nih akhirnya sama si Budi ini sampai masuk ke dalam kamar mayat. Pas Budi masuk, Budi tuh ngeliat tiba-tiba aja ada mayat cowok yang lagi tiduran tiba-tiba tuh bangun sendiri Bih. Nah, dan di sebelah mayat itu tuh ada si Ani. Si Budi tuh ngeliat si mayat ini nih lagi dipegang tangannya sama Ani. Jadi tuh bener-bener Budi takut banget dan dia langsung lari lah ngejauh dari kamar mayat itu. Mungkin karena saking stresnya Ani tuh bener-bener nggak mau ngelepas Dito karena dia nggak nyangka mungkin cowoknya tiba-tiba meninggal. Padahal kan beberapa jam lalu dia masih ngeliat cowoknya tuh ada di rumah dia gitu loh. Dan katanya sampai sekarang ya Bih. Nah, Ani tuh masih suka ngomong sendiri kalau malam. Dan ngomongnya dia tuh selalu nyebut nama Dito gitu. Waduh, gokil sih. Itu parah banget. Karena mungkin agak-agak dilema ya, kayak lo curiga cowok lo tuh bandel, takutnya pergi kemana-mana. Tapi sebenarnya kalau misalkan lo nggak marah-marah, mungkin lo nggak senyesal itu gara-gara ya berarti marah-marah lo itu adalah kata-kata terakhir yang lo sampein ke orang yang lo sayang. Iya. lagi. Yang bikin gue ngerasa gila juga pesan terakhirnya tuh lebih jam 00.13 tuh pas banget, 02.34 juga pas banget si Dito meninggal gitu. Dari tadi tuh kita cerita tentang 3 korban atau arwah yang meninggalnya mungkin tragis dan mereka tuh ngasih pesan terakhirnya. Kayak gue contohnya kayak bilang ke pacarnya kamu baik-baik aja ya. Lu bilang kayak balikin otak saya gitu kan. Kalau cerita Nadila, dia kan minta diikhlasin karena ada masalah uang kan. Gue jadi kepikiran, apakah orang-orang yang meninggal tragis itu tuh harus nyampein pesan terakhirnya ke orang tersebut biar meninggal itu tenang gitu loh. Karena cerita kita bertiga, mereka semua meninggalnya tragis dan mereka punya pesan masing-masing kan. Bisa jadi sih. Ya mungkin gentayangin adalah point of view dari kita yang takut kali ya. Cuman mungkin sebenarnya mereka punya pesan terakhir. Menurut lu gimana?